Damai sejahtera dalam kasih-Nya. Bagaimana, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan merasakan kekuatan, damai sejahtera, bimbingan dan pertolongan Tuhan selalu. Mari bersama-sama hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 3 sampai 5 ya. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, kekasih hidup kami berdoa kepadamu saja, supaya ketika kami membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu, hari ini kami mendapatkan pertolongan dan kekuatan, serta hikmat yang dari Tuhan. Inilah kami ya Bapa yang sudah siap untuk menerima sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersabdalah. Amin. Sahabat Kristus sekalian, hari ini firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 3 sampai 5 berbunyi demikian. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara semua, Bapak Ibu, para muda dan para anak, dan juga saya yang suka mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Apakah sahabat Kristus pernah mengalami saat di mana kita bertanya-tanya kepada Tuhan atau kepada alam ini, di manakah Tuhan? Mungkin saat seperti itu adalah saat kita sedang mengalami kejenuhan hidup ya, dan sedang mengalami persoalan dan tantangan hidup. Saat itu mungkin kita memandang ke sekeliling dan ke dalam lubuk hati kita, lalu muncullah pertanyaan itu. Pertanyaan tentang di manakah Tuhan adalah sebuah ungkapan dari jeritan hati kita yang merasakan kehampaan atau yang sedang berteriak. Ketika kita sedang membutuhkan keyakinan akan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kadang kita diperhadapkan pada kekosongan diri yang membuat diri ini menjadi tak menentu, gamang dan hampa. Dan kadang kita diperhadapkan dengan keinginan diri, ada begitu banyak keinginan diri supaya dapat terpenuhi keinginan-keinginan itu. Dan atau lepas dari segala persoalan dan tantangan kehidupan. Nah, sahabat Kristus, dalam situasi seperti inilah firman Tuhan di atas tadi sekali lagi mau berbicara kepada kita. Sahabat Kristus, firman Tuhan mengatakan pada kita bahwa kita diminta untuk ingat agar kembali kepada Tuhan Allah kita yang Esa. Jika saudara berada dalam kekosongan dan kehampaan diri, hari ini firman Tuhan mengajak saudara untuk menghayati kembali keberadaan Tuhan Allah yang Esa itu. Bagi umat Israel yang pernah mengalami penyertaan Tuhan Allah, lalu kini mungkin telah berada di tanah perjanjian pada waktu itu ya maksudnya, mereka juga kadang-kadang lupa akan sejarah nenek moyangnya. Lalu tak lagi melihat kebesaran dan kekuasaan Tuhan Allah yang Esa dalam kehidupan mereka. Dalam keadaan ini bisa saja mereka merasakan kehampaan hidup karena sudah lupa semuanya. Hidup
bagai berjalan stagnan dan lambat tak bermakna, atau kekecewaan datang ketika segala usaha harapan tak terwujud. Dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka itu memiliki Tuhan Allah yang Esa. Mengingat Tuhan Allah yang Esa adalah sebuah cara umat merefleksi ulang makna kehadiran dirinya di dalam dunia ini. Sebagai manusia ciptaan Tuhan Allah yang Esa, yang adalah Tuhan Allah pencipta dunia ini, manusia adalah sosok-sosok yang berharga. Manusia diciptakan dan dihantar sampai pada keadaannya kini itu adalah pasti dengan izin dan maksud Tuhan Allah yang Esa itu. Lagi pula, jika mereka mengalami persoalan hidup, itu pun tidak lepas dari kebesaran dan kekuasaan Allah yang Esa itu. Dengan memandang demikian, umat Tuhan diajak untuk kembali memiliki minyak supaya dapat menyalakan lampu hidupnya yang mulai redup, melepaskan rasa hampa dan tak berharga itu. Atau lagi juga bahwa hanya kepada Tuhan Allah yang Esa itulah tempat pertolongan dan perlindungan yang teguh dan abadi. Itulah yang mereka ingat ketika mereka ingat kisah bagaimana mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir dan mengimani lagi bahwa hanya Tuhan Allah yang Esa itulah tempat pertolongan dan perlindungan yang teguh dan abadi. Nah, Tuhan Allah yang Esa adalah satu-satunya yang terbesar yang mengetahui siapa dan bagaimana Ia dapat menyelamatkan hidup umatnya, hidup kita dari kesengsaraan, perbudakan dalam kehidupan umatnya, kehidupan kita. Umat Tuhan, sahabat Kristus. Oleh karena itu marilah kita kembali beriman teguh pada Tuhan Allah yang Esa dalam kehampaan dan kegamangan hidup, atau dalam tantangan hidup kita yang datang, kita itu boleh berteriak kepada Tuhan Allah. Seperti Tuhan Yesus yang berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka kita pun boleh berteriak dan bertanya kepada Tuhan, meminta sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Kita setelah berteriak lalu bergantung dan menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan Allah yang Esa itu. Dan dalam penerimaan diri apa adanya saudara-saudaraku sesuai dengan kehendak Allah dan sebagai manusia yang berharga di matanya, kita juga kiranya lalu beriman teguh bahwa Tuhan Allah yang Esa itu sedang menuntun kita, menggandeng tangan kita di tengah-tengah kembara hidup kita. Kita akan terus tetap beriman kepada Tuhan Allah kita yang Esa itu. Tidak berhenti hanya di situ, kita juga terus-menerus akan berkarya, berdoa, dan lalu memancarkan terang kasih anugerahnya sampai kelak kita semua masuk dalam keabadian kekal. Tuhan menolong Bapak Ibu saudara-saudaraku semua, para muda dan para anak juga saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur terus ya Bapa, biarlah dengan keyakinan iman bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang Esa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Kami terus mendapat kekuatan dari Tuhan di tengah-tengah berbagai macam kegamangan dan tantangan kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami akan menemukan tangan, penyertaan dan kekuasaan Tuhan.
Inilah kami ya Bapa, dan kami juga mau berdoa untuk setiap orang, anak-anak-Mu yang sedang mengalami persoalan kehidupan. Hadirlah ya Tuhan bersama dengan mereka, kuatkanlah iman mereka, teguhkanlah, pulihkanlah mereka, sembuhkanlah. Kami mohon Tuhan dengan kasih karunia-Mu, Engkau menolong kami, memberikan kepada kami hikmat selalu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.